Kenapa sih? Hah? Aku mau tanya kenapa ngoceh-ngoceh? Ya udah, Yang punya anak kamu udah ngomong apa? Kalau gua tagihan rumah sakit. Aduh, sesak bro. Mahal bro. Gimana rasanya mau jadi seorang ayah? Lihat sini. Ya, mungkin kalau Billy bicara pertama kali Billy mungkin di dasarnya weekend ini mungkin ini menjadi saksi buat sahabat dahsyat di rumah maupun yang di studio dan teman-teman. Ya jujur deg-degan iya, bahagia banget iya, sedih iya. Jadi overwhelmed ya? Campur apa tuh bahasa Inggris? Tahu namanya. Lagi pakai bahasa Inggris orang ini TV lokal juga Payah. Kasih tahu bahasanya apa? Overwhelmed. Oh, payah nggak tahu. Oh, tahu. Allah menjawab doa. Amin, amin. Nah, ada ngidam nggak? Ngidam. Pasti ada lah. Diikuti Dia ntar anakku bela. Beneran dia. Ada. Dirinya ngidam apa? Pikanya mungkin. Dia suka makan coklat terus sama daging. Lalu aku kasih buat Ya, kita doakan ya. Buat kita dan bayinya sama-sama. yang nggak lalu-lalu deh ya. Ya maksudnya lalu-lalu deh ya. Udah dikunci, dibuka, dibakar lagi, dibakar lagi, udahlah. Kamu dari dulu tuh aku nggak sama Masa sih? Ya udah. Kamu di belakang kamera bilang ada perasaan dulu kamu itu kejar aku. Sini. Mau aku buktiin siapa yang ngecek? Tapi kalian berdua ini kan bersahabat. Saya juga tahu dan dua bersahabat. Tapi ada yang namanya cinta sejati, lu percaya nggak? Masa sih? Ada sahabat gue ini berpasang-pasangan, akhirnya bertemu pada saat usia udah hampir 62. Kok bisa kan? Ketemu lagi, akhirnya mereka pulang masing-masing. Sarul Gunawan dan juga Dina. Halo semuanya, sahabat dahsyat. Kang Sarul dulu iya, banyak orang-orang bilang kalau ketemu gue nih Sarul Gunawan ya, bukan Billy, gue bilang kayak gini. Nggak percaya. Nggak tahu sama nih, lihat nih. Ada gue nih. Iya, ini jadi reuni ya. Kan dulu kan gue main Jindanjut dan bintang tamunya ada macam-macam lah, ada Jan Mahira, ada Mola, yang jadi jin itu. Baru kenal, ya begitu pulang, lu lewat mana? Gue ikut deh, gue dianterin pondok ini. Orang baru kenal. Aduh, bungkus bro. Lu kali dibungkus Kan cewek ya? Iya, anterin dulu. Tapi nggak apa-apa. Ya kan maksudnya ini perkenalan aku waktu itu dia kan udah senior ya, Ya. main sinetron. Pemain baru nih, belum banget ya minta anterin pulang. Iya. Kok bisa-bisanya baru kenal terus Tapi kan yang juga juga masih kecil, masih 17 tahun. justru itu masih kecil setidaknya diantar orang tua yang sendiri juga diantar Eh, orang itu tua. namanya mandiri. Zaman dulu itu orang yang mau jadi terkenal itu Iya, sulit. benar. Kalau sekarang kan banyak sosial media. Dulu aku jadi dari figuran dulu, kemudian ditangkap. Bukan masalah dari figuran, bukan masalah dari sulit. Lu emang gatel minta diantar. Kenapa sih dari emosi aja urusan laki-laki? Tahu pilih coba dia. Ya seru banget. Seneng
seneng deh dahsyat bisa balik lagi, bisa menjadi wadah bagi para musisi ya untuk bisa mempromot lagunya, termasuk lagu saya. Ya. Bagaimana nih sekarang? Ya, alhamdulillah menyelesaikan kontrak bersama produser. Dan saya senang banget karena lagu Perihal Baik ini mudah-mudahan bisa menginspirasi semua dengan berbagai permasalahannya, bahwa memang dalam hidup ini perihal baik yang kita cari. Adapun ada perihal buruk, tinggalin gitu maksudnya. Inti lagunya itu ceritanya. Intinya begitu. Jadi kan bisa universal kan gitu. Tapi Tata sendiri gimana nih Kak? Balik lagi ya sebenarnya Pokoknya apapun selama itu AA berkarya, terus dia karyanya positif, berkontribusi untuk masyarakat, mau kemarin kan ranahnya apa, pokoknya di semua bidang yang ada manfaatnya aku support. Jadi kalau di rumah aku teriak-teriak latihan nyanyi, nggak pernah ada komplain. Karena sangat mendukung. Tapi kalau anak-anak sendiri gimana nih ya? Misalnya seringan nantinya jadi apa di TV gitu kan? Ya, mereka sih support aja sih. Mereka senang-senang aja. Selama bikin papahnya happy, mereka juga happy gitu. Kuliahnya sendiri gimana? Kuliah, anakku sekarang ada 2 orang yang kuliah. Ya, yang satu di Bandung, yang kedua di Jakarta. Dan senang banget sih. Mereka udah masuk ke step kehidupan mereka sekarang ya. Ya sebagai orang tua mendoakan saja. Tapi akhirnya jadi di UI ininya ngambilnya. Apa ya? Ya mungkin itu yang terbaik sih ya. Jadi nggak di UGM, ternyata malah dapat di UI yang lebih dekat sama kita orang tua gitu ya. Gitu. Jadi ya ini perjalanannya ya, yang memang pengen, tapi saya sih selalu ngomong sama dia, mandiri itu nggak cuma dari situ gitu ya. Ya saya memotivasi ke dia supaya juga tetap harus menghargai keinginan ibunya juga gitu. Ya memang apa ya, kita kan juga harus melihat dari sisi pandangan ibunya, takutnya nanti gimana gitu kalau jauh-jauh. Bukan gak percaya, bukan gak mau mandiri, tapi mungkin ibunya punya pertimbangan sendiri. Tapi ada kekhawatiran gitu nggak sih? Kan sekarang mereka juga sering turun ke jalan nih, apa mungkin Kakak sering ngasih ujangan gitu atau mungkin Nah ternyata aksesnya lebih dekat sekarang. Dia juga aktif juga, aku lihat story-storynya gitu kan. Ya, wah dia udah mulai politik gitu. Semangat kakak, tapi jangan sampai nanti kakak jadi mencelakai diri kakak sendiri gitu. Paling aku gitu-gitu aja. Aku dukung dia berorganisasi atau apa. Lagi semangatnya nih kan gitu, dengan yellow jacketnya gitu kan. Wah dia pokoknya idealis gitu. Aku paling memberikan saran yang positif aja sih gitu. Tapi sudah ikut turun ke jalan bareng sama kebetulan diliburin. minta izin nggak? Kenapa? Minta izin ikut? Aku nggak bilang dia harus minta izin sama aku, dan tidak harus juga, tapi aku mengharapkan dia memutuskan sesuatu yang tepat gitu. Sebagai anak muda untuk menyuarakan aspirasi masyarakat itu harus cerdas gitu. Aku selalu bilang gitu, pilihannya seperti apa ya silakan aja. Karena aku juga nggak mau, dulu waktu masih muda kan kayaknya nggak pengen diatur-atur gitu ya. Gitu. Jadi mau dibalikin lagi supaya balikin lagi ke dia, tapi dia jangan sampai terprovokasi, jangan sampai dia nantinya malah tidak sesuai dengan semangat dari idealismenya misalnya gitu. Berkepala dingin lah ya. Iya. kalau Tata gimana mungkin lebih
apa ya support juga gitu nggak sih Teh, mungkin tuh anak-anak kalau misalnya kan khawatir juga gitu sebagai ibu kan pasti ada perasaan aduh gimana was-was ngeri gitu kan kalau ikut turun ke jalan. Sebenarnya kalau aku sih aku ajak ngobrol anak-anak jadi supaya mereka punya pandangannya dari berbagai sudut gitu. Jadi selama menurut aku kalau misalnya mereka punya pemikiran, mereka ingin menyampaikan aspirasi, it's okay, tapi harus tetap cara penyampaiannya yang positif dan tetap dengan hati yang dingin karena anak muda kan masih bergelora, gampang tersulut, gampang sementara kan mereka ada hal-hal yang lebih dari itu gitu loh. Ada hal-hal yang dibalik itu yang mungkin belum tersampaikan, mereka belum tahu gitu. Jadi ya lebih ke jaga diri. Kalau misalnya mereka mau menyampaikan juga harus konstitusional gitu, harus dengan cara yang baik gitu. Ya memang yang paling pinter nih kalau misalnya ngajakin ngobrol anak aku yang di Bandung itu dengan santai gitu, dengan yang apa As a friend. jadi dibuka dulu sampai akhirnya mereka mau dan apa dikasih pandangan-pandangan gitu sampai akhirnya anak sendiri jadi belum bisa memutuskan yang tepat kayak gimana gitu. Sempat ramai juga kan di Bandung kemarin, sempat ada khawatir gitu nggak sih buat anak-anak itu? Iya sih karena kemarin kan sempat bakar-bakaran di Bandung kan. Iya di 2 kampus itu. Iya sebenarnya kalau kita sih lebih pengennya kita pengennya membangun, kita tidak ingin menghancurkan gitu. Jadi saya menyampaikan spirit itu sama anak-anak, ayo kan kita pengennya kebaikan. Kenapa jadi menjurusnya ke hancur-hancuran gitu. Kita gitu kan? Spiritnya pengen kebaikan kan gitu. Lebih ke terus menggelorakan kebaikannya sih gitu. Oke, terima kasih.